mahasiswa dari Universitas Haloleo Kendari, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Gizi. Pada kesempatan ini saya akan membahas jurnal mengenai identifikasi bahan pengawet dan pewarna pada saus tomat yang beredar di kota Jember. Nah, penulis dari jurnal ini adalah Dia Setriorini, Sony Subiantoro, dan Silviawati. Nah, saya di sini akan membahas 4 tahap. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu alat dan bahan, yang ketiga cara kerja, dan yang keempat adalah hasil penelitian. Oke, lanjut ke pendahuluan. Makin maraknya berita-berita di televisi tentang penggunaan bahan pengawet dan pewarna yang digunakan dalam membuat makanan, masyarakat lebih selektif lagi dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Masyarakat mulai cemas dengan akibat yang ditimbulkan dari bahan pengawet dan bahan pewarna yang berasal dari makanan. Makanan merupakan bahan pokok yang harus dikonsumsi sehari-hari oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi harus dalam keadaan aman sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dirugikan oleh tubuh. Saus tomat adalah produk budidaya tomat segar yang menjadi pasta tomat yang dilakukan melalui proses yang sama. Saus tomat yang didistribusikan bahan makanan tambahan yaitu pewarna dan pengawet. Kedua itu adalah alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah beaker gelas 100 ml, kertas indikator universal, pemanas air, kertas saring, pipa kapiler, bejana, tabung kromatografi, paring blender, labung pemisah, Erlenmeyer 250 ml, timbangan analitik, spatula kaca, pipet ukur 10 ml, kompor listrik, dan bunsen. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah trinatrium citrat, aquades, amoniopekat 10%, asam asetat 6%, benang bor, larutan standar warna, natrium hidroksida 10%, natrium klorida, eter amonia, besi 3 klorida netral 0,5%, kloroform, alkohol, dan sampel saus tomat. Yang ketiga itu adalah cara kerja. Cara kerja itu ada 2, uji kualitatif dan kuantitatif. Pada uji kualitatif, pembuatan solvent atau pelarut trinatrium citrat, aquades, amonia pekat dicampur sampai homogen. Diambil sampel sebanyak 10-20 gram, masukkan dalam gelas beaker 100 ml, kemudian dilihat pH-nya dengan kertas indikator universal. Jika larutan tidak asam, maka dalamnya ditambahkan asam asetat 6%. Kemudian pekatkan larutan yang berwarna tersebut hingga bebas amonia. Setelah dipisahkan, benang bornya di atas penegas air. Kedua itu adalah uji kualitatif. Pada uji kualitatif sebanyak 150 gram dalam 500 ml aquades, kemudian ditambahkan natrium hidroksida 10% sampai alkais, kemudian disaring. Ambil filter sebanyak 200 ml, netralkan dengan natrium klorida, kemudian ekstrak menggunakan warop sebanyak 3 kali. Oke, lanjut ke hasil penelitian. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada saus tomat terdapat penggunaan bahan pengawet berupa natrium benzoat. Penggunaan maksimum bahan pengawet pada saus tomat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 pada tahun 1988 adalah 100 ppm. Terdapat 30% penggunaan bahan pengawet pada saus tomat yang melebihi batas penggunaan. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa pada saus tomat yang beredar di kota Jember menggunakan bahan pengawet berupa natrium benzoat. Pada sampel merek A dapat diketahui bahwa penggunaan bahan pewarna belum melebihi batas, sedangkan bahan pengawetnya sudah melebihi batas penggunaan. Nah, sedangkan pada sampel B, C, D, E, F, dan merek C, kadar bahan pewarna dan bahan pengawet belum melebihi batas penggunaan. Berdasarkan penelitian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pewarna maupun bahan pengawet yang digunakan dalam pembuatan saus tomat termasuk dalam skenobiotika atau karsinogen kimia. Skenobiotika tersebut dapat mengakibatkan adanya perubahan sel dan dapat bersifat karsinogen. Karsinogen kimia tersebut bekerja secara tidak langsung dan menjadi aktif hanya setelah mengalami perubahan metabolik sehingga agen tersebut disebut sebagai prokarsinogen. Ya, mungkin itu saja dari jurnal saya, dan saya kira wabillahi